video ini kita akan membahas tentang pelaporan SPT tahunan pajak orang pribadi atau WPOP untuk kegiatan usaha. Materi ini penting banget terutama buat kalian yang punya bisnis sendiri seperti UMKM, toko online, atau usaha jasa. Yang pertama, pengertian WPOP kegiatan usaha. WPOP kegiatan usaha adalah wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha atau bisnis yang dijalankan sendiri, bukan dari gaji sebagai karyawan. Contohnya seperti pemilik toko, offline ataupun maupun online, pembisnis di marketplace atau Instagram, freelance seperti desain grafis, fotografer, content creator, pemilik usaha kuliner, coffee shop, atau jasa lainnya. Jadi, kalau penghasilan kalian berasal dari usaha sendiri, berarti kalian masuk kategori WPOP kegiatan usaha. Perbedaan dengan karyawan adalah karyawan pajak biasanya sudah dipotong oleh perusahaan. Pelaku usaha harus dihitung sendiri, bayar sendiri, dan lapor sendiri. Makanya penting banget untuk paham sistem perpajakan ini. Yang kedua, jenis pajak yang dikenakan. Untuk WPOP kegiatan usaha, ada dua jenis yang umum digunakan tergantung kondisi usahanya. Yang pertama, PPh final, UMKM-nya 0,5%. Dihitung berdasarkan omset, peredaran brutonya, tarifnya 0,5% dari omset, berlaku jika omset setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Biasanya digunakan oleh UMKM karena lebih sederhana. Contohnya, kalau omset sebulan 10 juta sampai pajaknya 0,5% dikali 10 juta. Jadi, totalnya 50.000. Yang kedua, PPh normal pasal 17. Dihitung berdasarkan laba bersih, penghasilan dikurangi biaya, menggunakan tarif progresif 5%, 15%, 25%, dan lainnya. Digunakan jika tidak memilih PPh final atau omset sudah di atas 4,8 miliar. Jadi intinya kalau UMKM biasanya pakai pajak final dari omset. Kalau usaha sudah besar pakai pajak dari laba. Lalu berikutnya ada dokumen yang dibutuhkan. Sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan, ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan untuk proses supaya lancar. Di antaranya yang pertama ada NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Lalu ada NIK. Yang ketiga ada laporan keuangan usaha, tidak harus rumit, yang sederhana juga boleh. Lalu ada rekap omset selama 1 tahun. Selanjutnya ada bukti pembayaran pajak jika sudah dibayar bulanan. Lalu yang keenam ada bukti potong jika transaksi dipotong oleh pihak lain. Untuk UMKM kecil, minimal banget kalian harus punya catatan pemasukan dan catatan pengeluaran. Karena itu menjadi dasar untuk menghitung pajak. Lalu yang keempat ada cara pelaporan SPT. Pelaporan SPT tahunan sekarang sudah dilakukan secara online melalui sistem Cortex. Tidak perlu menggunakan DJP online lagi dan tidak perlu datang ke kantor pajak. Kita dapat melaporkannya secara pribadi. Langkah-langkahnya ialah login ke Cortex, lalu pilih pelaporan SPT. Isi data yang diminta seperti penghasilan usaha, pajak yang sudah dibayar, dan pilih formulir, yaitu formulir 1770 khusus untuk WPOP yang sudah punya usaha. Setelah kalian benar, klik submit, kalian akan mendapatkan bukti elektronik atau BPE sebagai tanda bahwa kalian sudah melaporkan SPT. Pastikan semua data yang kalian input sudah benar supaya tidak perlu pembetulan lagi. Terima kasih. Selanjutnya ada batas waktu pelaporan SPT. Ini juga penting banget loh. Untuk WPOP, batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah 31 Maret setiap tahunnya. Kalau lewat dari tanggal itu, maka akan dianggap terlambat. Dan yang terakhir adalah kesalahan yang sering terjadi. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi yang dilakukan oleh WPOP saat pelaporan SPT tahunan. Di antaranya yaitu tidak mencatat omset dengan baik, tidak membayar pajak bulanan khusus PPh final, salah memilih jenis formulir, mengisi data yang tidak sesuai, dan tidak melaporkan, telat melaporkan SPT. Padahal kalau telat lapor bisa dikenakan denda sebesar Rp100.000.
Jadi kesimpulannya sebagai pelaku usaha kita mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan